Teman-teman semua, saya mewakili Salira TV. Mohon dukungan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel ini, serta mengaktifkan lonceng pemberitahuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman semuanya, saya bisa kembali hadir di tengah teman-teman. Ini benar-benar masih pagi. Ini pukul 5 ya, pukul 5:04 saya habis salat subuh. Saya akan membawakan video ini dengan judul tips trik persiapan tutorial online atau tuton Universitas Terbuka ya. Oke, sebelum ke video, saya mengingatkan ya, mohon dukungannya untuk teman-teman untuk subscribe channel Salira TV News ini. Karena saya akan banyak sekali menginformasikan info-info penting dari Universitas Terbuka. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi UT Bandung ya. Sekarang masuk semester 3 ya. Sekarang masuk semester 3, jadi masih panjang perjalanan. Dengan begitu masih banyak informasi yang akan saya sampaikan setiap waktunya kepada teman-teman, mahasiswa ya. Jadi yakinkan teman-teman subscribe dulu channel Salira TV News ini. Terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjut. Sebentar ya, saya minum. Bismillah. Kalau pagi begini nggak dikasih izin minum kopi oleh istri, jadi ya minum susu ya. Tuton itu adalah 1 kali dalam setiap semester di Universitas Terbuka ya. Itu kayak semacam ulangan harian ya, ulangan umum, ulangan harian kalau di sekolah ya. Kalau kita masih sekolah ya, itu kayak semacam ulangan harian. Ulangan harian itu kalau di sekolah biasanya adalah menunjang nanti untuk nilai UAS-nya. Sama di sini juga ya. Jadi tuton adalah aktivitas belajar ya, di dalamnya itu ada diskusi, ada ngerjain soal, ada ngerjain kuis dan macam-macam ya. Tapi intinya begitu. Ada diskusinya, diskusi itu dikasih nilai nanti, kemudian ngerjain soal ya. Ada kuis dan lain-lain. Nah, tuton itu waktunya adalah 8 kali pertemuan atau 8 minggu ya. Disebutnya di UT itu 8 sesi. Ya, kalau misalkan dibulankan itu, kalau dibulankan ya, UT itu 2 bulan, teman-teman. Nah, kebetulan untuk UT next UT, untuk tuton next berikutnya ya, untuk tuton berikutnya itu sudah keluar. Jadi kita akan mulai mengerjakan tutorial online atau tuton itu mulai tanggal 18 Oktober ya, 18 Oktober 2021. Jadi udah dijadwal-jadwal ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat ini di layar ada tulisan jadwal tuton program gitu kan. Semester 2021.2 gitu. UT menyediakan layanan bantuan belajar dalam bentuk tutorial online atau tuton untuk program FE, HISIP, FST, FKIP. Tuton yang tersedia adalah tuton mata kuliah, tuton tugas akhir program atau TAP, dan bimbingan karya ilmiah online dengan jadwal sebagai berikut. Itu ada 8 minggu ya. Kalau untuk tuton mata kuliah tuh kan, jangan dibaca deh ke bawahnya ya, nanti malah kabur dan membingungkan ya. Jangan dulu maksudnya ya. Nah, oh ya, paling dibaca yang ini nih. Jadi tuton itu perlu diinformasikan bahwa, nah yang ini nih ya, saya sorot nih ya. Saya coba disorot. Nah ini.
perlu diinformasikan bahwa nilai tuton akan berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah, nilai UAS ya, sebesar 40% jika Anda memperoleh skor UAS minimal 30. Jadi ini nilai tutonnya itu akan membantu nilai UAS kalau ketika UAS ya, ketika UAS kita nilainya itu minimal 30. Itu baru bisa dibantu oleh nilai tuton. Jadi yang benar ya gitu. Kita sebaik mungkin mengerjakan UAS itu nanti. Karena kalau misalkan UASnya minimal, UASnya di bawah 30, itu tuton itu tidak membantu ya, nilai dari hasil tuton tidak membantu gitu. Oke. Nah, di sini ada tips trik untuk teman-teman agar sukses gitu tutorial online ya. Yang pertama, tapi ini bukan tips ya kalau yang pertama, yaitu ngapalin modulnya ya, itu wajib itu ya, bukan tips trik lagi. Wajib untuk menghafal modul yang telah diberikan oleh UT, yang dikirim buku-bukunya ke setiap rumah mahasiswa, alamat mahasiswa yang seperti ini ya. Ini punya saya nih, salah satunya. Saya punya 6 mata kuliah untuk semester 3 ini gitu. Ini adalah komunikasi bisnis. Jadi dibaca ya teman-teman modulnya. Itu tips pertama. Itu bukan tips sih, wajib itu ya, kewajiban. Bismillah. Tips yang kedua adalah teman-teman itu gimana ya? Di data ya. Di data dari mulai sekarang itu didata. Mata kuliah yang nantinya akan ditutonkan itu didata. Kalau saya di datanya itu dalam bentuk folder kayak begini. Ini kita cepatnya aja ya. Saya ada di sini kalau nggak salah. Di sementara kalau nggak salah. Nah ini teman-teman. Ya. Nah, saya kasih nama foldernya, nanti saya akan coba di zoom ya. Nah ini tulisannya semester 3 strip 2021.2. Jadi saya ada semester 1, ada semester 2, ada semester 3, dibeginiin ya. Persis dibeginiin. Ya, nama foldernya semester 3 strip 2021.2. Oke, kita masuk. Isinya apa aja sih? Coba kita double klik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak begitu isinya. Alhamdulillah. Nah, jadi isinya itu adalah sejumlah, ada folder ya. Itu ada 6 kan tuh, 6 folder. Sejumlah mata kuliah kita. Karena saya ada 6 di semester 3 ini, ya udah jadinya 6. Mata kuliah saya adalah untuk yang 6 itu yang semester 3. Yang pertama logika, yang kedua bahasa Inggris 2, yang ketiga perencanaan pesan dan media, kemudian komunikasi pemasaran, komunikasi bisnis, hukum media massa. Ada 6 mata kuliah. Jadi dibegitukan. Dari mana taunya itu mata kuliah dan kodenya? Macam-macam. Bisa dari macam-macam. Bisa dari selebaran waktu paket pengiriman buku datang, itu benar-benar suka ada ya, suka ada secari kertas di mana di sana ditunjukkan isi dari paket itu. Misalkan kalau isinya adalah itu kan buku ya, yang dikirim UT kan buku, itu di sana itu ditulis buku ke-1 kodenya dan nama mata kuliah, buku kedua misalkan kode mata kuliah, itu ditulis teman-teman ya, di selembar kertas kecil gitu di pengiriman bahan ajar. Macam-macam, kata saya juga macam-macam. Bisa dari itu, kemudian untuk mengetahui ini bisa dari sia.ut.ac.id. Saya coba praktekkan ya. Masuk sini,
Ini untuk dalam rangka mengecek ya, mengecek mata kuliah yang akan mata kuliah yang akan ditutonkan. Oke, kita masuk ke SIA. Nah, itu. Mudah-mudahan tidak error. Mohon maaf ya, ini videonya agak panjang ya teman-teman, dikarenakan ya emang ini daging semua. kalau bahasa anak-anak ya, ini daging semua gitu ya. Walaupun ini bentuknya kayak semacam ngobrol ya, tapi ngobrolnya ini satu arah. Karena ya saya nggak buka live ya. Lagian kalau buka live suka sedikit yang nontonnya. Mungkin masih sedikit yang antusias, yang ngikutin dan lain-lain gitu ya. Jadi ya udah, tidak saya live-kan dibeginian aja ya. Nah, ini udah masuk ke sia.ut.ac.id. Kemudian kita masuk ke tab mahasiswa yang ini. Nah, yang ini. Kemudian kita masuk login. Nah, bawahnya ya teman-teman ya. Aduh, saya agak ngantuk. Nah, ini adalah untuk loginnya ya. Kita masukkan ini 28 tambah 24 52. Kita klik login. Ini ada alamat email kita, ini password kita. Alamat email dan password untuk memasuki sia.ut.ac.id. Saran saya adalah emailnya itu sama dengan email yang kita gunakan untuk daftar ke UT gitu aja ya. Ketika mau daftar ini, daftar SIA. Kita akan coba login. Mudah-mudahan tidak error. Nah, tidak error ya. Kita masuk ke sini, sarjana dan diploma FE, FISIP. Nah, yang ini ya. Klik tombol masuk. Nah, kalau udah ke sini, teman-teman dipilih yang tab, yang menu ya, maaf bukan tab. Yang menu registrasi, yang ini nih. Nah, kemudian teman-teman diklik lagi yang registrasi mata kuliah. Nah, gitu ya. Di sana ada registrasi mata kuliah SIPAS, kemudian ada update reg tuton. Dalam hal ini kita akan mengklik update reg tuton ya, teman-teman. Diklik aja. Update reg tuton. Klik. Nah, di sana ada suguhan begitu ya. Jadi itu adalah NIM saya, akan saya hadiah nanti ya. Oke, ini adalah otomatis muncul ya. Ini NIM kita ini ya. Ini otomatis muncul. Kita tinggal klik search aja. Kita tinggal tekan tombol search. Saya akan coba tekan ya. Nah, maka akan muncul data kita ya. Teman-teman bisa lihat. Masa registrasi 2021.2. Jadi yang semester ini ya, semester 3. NIM-nya itu ada NIM-nya. Nama mahasiswa saya sendiri. Kemudian nomor billing itu ya. Oh ya, informasi ini nih. Saya kedepannya akan agak sedikit diganti nama ya, itu kan namanya nama PP Firmansyah. Nanti akan dirubah nama sedikit lah menjadi Firmansyah ya, itu ke depan. Saya belum menemukan pengacaranya ya. Memang masih bisa diurus sendiri oleh saya sendiri ke pengadilan negeri, tetapi saya ingin didampingi pengacara ya ke depannya gitu. Doanya ya teman-teman ya. Kemudian jenis bayar itu SPP non SIPAS. Total tagihan 1,3 juta. Ya, 1,3 juta. Jadi saya ngambil SIPAS non TTM Ilmu Komunikasi UT, itu tagihannya 1,3 per semester. Terus-terusan 1,3 ya. Status bayar lunas. Opsi lihat mata kuliah. Nah, kita klik lihat mata kuliah. Kita klik. Mudah-mudahan informasi dari saya ini adalah berguna ya teman-teman ya. Kita gulir ke bawah.
Oke. Di sana ada tulisan yang dikasih centang hijau, mata kuliah tersebut sudah diregistrasikan Tuton. Dan memang sudah terregistrasi semuanya ya. Tuh. Terus nah, yang saya bilang tadi bahwa mata kuliah itu bisa dilihatnya di sini. Nah, lihatin teman-teman. Itu kan kode mata kuliah, nama mata kuliah, logika, bahasa Inggris, perencanaan pesan dan media, komunikasi pemasaran, komunikasi bisnis, hukum, media massa, tuh kan? Ya, kita tinggal copy paste, tinggal dibikin beginiannya, gitu maksud saya ya. Oke, ini akan saya tutup udah. Ini penjelasan ini sudah tutup. Udah, ini di sana. Saya coba ke bawahin lagi deh. Nggak kelihatan di sana ada logo. Masuk ke sini. Di setiap folder ini ada macam-macam folder lagi. Saya akan contohkan satu saja ya, karena yang lain sama aja. Jadi saya akan contohkan logika ya, yang paling atas ya. Jadi yang ini dari 2 ke 6 itu hampir sama, formatnya sama ya. Cuman beda nama mata kuliah aja. Bener, hampir sama semua, emang sama ya. Semua sama di dalamnya itu. Paling yang dibedakan itu adalah nama mata kuliah, yaitu diganti misalkan ini, misalkan kalau logika kan isi 4211 logika. Nah, gitu bedanya gitu ya, nama mata kuliah dan kodenya. Kita akan coba buka ya suatu folder yaitu logika yang ini nih, mata kuliah logika. Kita double klik. Nah, begini teman-teman. Aduh, ini kurang ngopi saya nih kayak gini. Dan agak ngantuk ya teman-teman. Aduh, semalam tidur jam 2 dini hari ya. Ada hal yang dikerjakan. Agak ngantuk memang. Jadi ada 8 folder tuh kan. Gitu. Setiap folder lain-lain isinya. Kita akan coba buka. Yang jelas ini ada 8 folder untuk mewakili 8 minggu atau 8 sesi ya, 8 pertemuan Tuton. Jadi ada 8 tuh kan, ada 8 sesi. Untuk sesi 1 isinya, formatnya ini saya coba tunjukin ya. Kayak gini teman-teman ya. Mohon maaf ada yang saya hide ya. Diskusi sesi 1 isi bukan nama mata kuliah ya, logika, kemudian nama saya, kemudian NIM saya. Kemudian yang kedua ada diskusi sesi 1, kemudian ada kenalan, ada kuis 1. Sebenarnya ini nggak ada peraturannya dari UT ya, ini saya bikin-bikin aja sendiri kayak gini gitu. Supaya apa? Supaya mudah. Jadi dari jauh hari sudah mempersiapkan Tuton seperti ini. Ya. Diskusi itu file Word isinya apa? Nah, kita akan coba buka ya. Itu isinya apa sih? Gitu. Kita coba cek. Kayak begini, teman-teman. Akan saya hide ya, sedikit saya hide. Diskusi 1 isi bla 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 logika. Saya biasanya ditulis nama, NIM, program studi, jenis layanan, masa registrasi, semester, PBJJ, kabupaten, kota, kelompok belajar, email, HP kita, WA kita. Kemudian di bawahnya ini versi saya ya, jangan ngikutin jangan ngikutin banget dengan ini ya, nanti disangka copy paste ya teman-teman. Selamat siang Bapak Ibu tutor yang saya hormati. Nama tutornya ditulis di sana ya. Kalau saya sih belum, dikarenakan belum tahu, karena belum dibuka ya, tutornya sendiri belum dibuka. Jadi kita nggak tahu itu tutor misalkan mata kuliah logika siapa ya kan, belum tahu karena belum dibuka ya. Dibukanya kan nanti tanggal 18 kan, 18 Oktober
atau dibukanya itu biasanya ya 1 minggu sebelum hari H dimulainya tuton gitu. Kalau tanggal 18 tutonnya berarti ya tanggal 10 lah, tanggal 10 Oktober itu dibuka data tutonnya yang ada di e-learning.ut.ac.id. Itu nanti saja ya. Ke bawah. Selamat siang juga rekan-rekan mahasiswa. Saya menulis macam-macam saya ya. Ini tergantung versi teman-teman, bahasanya mau bagaimana ya. Ini adalah versi saya. Nah, begitulah kira-kira ya teman-teman ya tuh. Jadi ini adalah format untuk bikin diskusinya. Ada orang yang gak mau ribet-ribet kayak gini loh, kalau diskusi aja berat gitu kan. Dia misalkan nggak punya tentang apa ya, kenang-kenangan gitu. Kalau saya benar-benar ada kenang-kenangannya teman-teman, ada kenang-kenangannya. Jadi tuton semester 1 kayak gimana soal-soalnya, kayak gimana saya ngejawabnya, ada dibeginikan soalnya. Saya tutup ya. Itu adalah isi dari file Word diskusi. Kenapa harus file Word? Karena nanti di diskusi itu kita bisa menyisipkan file Word ini, gitu kan. Di bawahnya itu ada attach file, di samping kita menyebutkannya di umum. Maksud di umum itu menyebutkannya itu di kolom diskusi ya, gitu. Jadi double. Ngejawab mereply di kolom diskusi di web juga iya dilakukan, kemudian sambil mengirimkan file aslinya ini yang Word. Jadi isinya yang diskusi sesi 1 ini isinya mirip dengan yang tadi ya, karena versinya sama. Tuh kan sama saja dengan yang tadi ya. Saya tutup lagi. Nah, ini kalau misalkan di sesi 1 ada kenalan, teman-teman. Bukan di sesi 1 ya sebenarnya, tapi di luar sesi itu kalau tidak salah kenalan itu. Jadi kenalan kan itu satu kelas itu kan ada satu kelas tuton itu ada 50 kalau tidak salah. Jadi satu kelas tuton ada 50. Bayangin. Gimana ya? Ada 1 juta lebih kan mahasiswa UT ya kan? Itu di kelas-kelas teman-teman ya, satu kelas 50. Jadi kita kenalan di satu kelas itu. Dari mana orang-orangnya? Macam-macam. Bisa saja misalkan pokoknya macam-macam aja. Jadi bukan teman kita. Misalkan UT Bandung, bukan. Si Indonesia macam-macam. Dan boleh jadi tidak hanya ilmu komunikasi gitu di sana itu ya, yang mengambil, yang dikasih mata kuliah logika itu. Bisa saja misalkan program studi lain gitu. Jadi tidak hanya misalkan saya kan ilmu komunikasi nih, jadi di pas tutorial online itu tidak serta-merta misalkan karena saya ilmu komunikasi kemudian yang ikut kelas di tuton itu kelas yang saya ikuti adalah khusus ilmu komunikasi. Enggak juga. Contoh sekarang kan yang sedang dibahas ini kan logika ya, mata kuliah logika. Boleh jadi prodi lain nanti satu kelas dengan saya gitu ya. Kenalannya kayak gimana ya, biasa aja kenalan malah ya, sebutkan nama, alamat gitu kan. Saya adalah dari mana gitu. Bagaimana motivasinya dan lain-lain, itu namanya kenalan ya. Tapi sekarang didesain kalau saya begitu. Kayak gini, gitu kan? Perkenalkan saya, gitu kan? Disebutkan nama kita, NIM kita, program studi kita, jenis layanan, masa registrasi, semester kita, semester berapa kita ya. Dari mana UPPJJ kita, kemudian kota kita sebutkan. Kalau misalkan ikut kelompok belajar, ikutkan kelompok belajar. Email kita, kemudian HP dan WhatsApp kita. Nah gitu, senang sekali saya bisa mengikuti tutorial online ini, tuton ini, dan bla 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 ya, gitu. Kemudian ada kuis, ini kosong ya.
Jadi kuis itu saya backup juga itu kuis, karena di kuis itu lumayan ada ilmu-ilmu penting. Jadi misalkan kuis itu kan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lazim, yang umum. Jadi saya simpan itu. Jadi di dalam file kuis ini saya simpan adalah apa disebutnya ya? Pertanyaan disimpan, jawabannya di bawahnya disimpan juga gitu. Oke, lanjut. Kali ini tata tertib sih ya, tata tertib mengikuti tuton ini sih dari sana dikasih. Kalau teman-teman mau baca ya silahkan. Nah ya, nih ya, mudah-mudahan kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Nanti akan coba saya gedein deh ya. Ini adalah tata tertibnya. Aduh agak ngantuk gini ya. Ya deh, sebentar lagi ya. Nah gitu, saya akan coba gedein lagi. Coba teman di screenshot saja ya, agak ngantuk nih ya. Dah, itu tuh. Oke, kita balik lagi ke Windows Explorer. Sudah teman-teman, itu adalah sesi 1. Bagaimana sesi 2? Sama saja. Sesi 3 sama saja, cuman ada tugas ya. Sesi 4, sesi 5, karena tugas itu ada di sesi 3, sesi 5 dan sesi 7 sama saja. Ya, sama, persis sama. Tinggal copy paste, tinggal ganti-ganti nama mata kuliah. Saya coba contohkan yang ada tugasnya ya. Satu kali lagi aja ini. Yang sesi 3. Nah kayak gini, ini kan udah nggak perlu dibahas, nggak perlu dibahas. Nah ini tugas 1. Jadi saya kasih namanya itu tugas 1, kemudian nama mata kuliah, kode mata kuliah, kemudian nama kita, kemudian NIM kita. Kita coba double klik. Nah kalau saya begini ya, penulisan tugas di di Tuton itu kayak gini ya teman-teman, kurang lebih begini ya. Jadi kalau teman-teman ya mau misalkan modifikasi atau gimana, teman-teman ya terserah teman-teman. Kalau saya begini gitu ya. Dan dari semester 1, Tuton semester 1 begini gitu, dan alhamdulillah diterima. Ya, diterima gitu. Dan alhamdulillah dengan hasil yang baik ya. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah hasilnya baik. Bukan bermaksud pamer ya. Bukan bermaksud sombong. Alhamdulillah baik. Nilai saya alhamdulillah baik, mudah-mudahan bisa lebih ditingkatkan lagi gitu. Jadi kalau saya gini ya, kalau untuk tugas ada judul, kemudian ada tulisan diajukan untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah logika Universitas Terbuka, kemudian ada logo Universitas Terbuka. Ini untuk cover. Ini nantinya itu kan dijadikan PDF, kemudian PDF-nya dikirim begitu kan. Nah, ada itu nanti itu tombol untuk ngirimnya ya. Nanti kemungkinan besar akan saya praktekkan ya, dijadikan video. Walaupun sudah pernah, tapi ya dibikin lagi di konten ini, di apa namanya, di channel ini. Dulu pernah tapi bukan di channel ini. Apa cara mengirimkan tugas tutorial online itu disusun oleh, nah itu kan, ditulis nama kita, ditulis NIM kita, kemudian tuh kan di bawahnya, paling bawahnya, program studi ilmu komunikasi Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka 2021. Udah gitu ya. Nah kalau saya itu diginiin, materi pertanyaan dari tutor itu ditulis lagi ya. Jadi tutor itu nanyanya apa di diskusi, mau nanya apa di diskusi, apa yang mau didiskusikan itu ditulis. Misalkan materi pertanyaan dari tutor menanyakan hal bla 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 gitu kan. Nah nanti tinggal dijawab oleh kita, ditanggapi gitu ya. Nah kalau saya itu di bawahnya itu selalu pakai begini ya, selalu pakai begini, sumber buku materi pokok ya, nama mata kuliahnya, kode mata kuliah. Itu sama di file tadi ya, yang diskusi ya, yang diskusi juga sama ya, di bawahnya itu dikasih tulisan sumber buku materi pokok, dituliskan mata kuliahnya, dituliskan kode mata kuliah, di diskusi juga gitu. Jadi itu menurut saya sih wajib ya,
Karena kita kan beracuan semuanya kan ke buku begini. Ya, ke buku begini. Kemudian kalau sumbernya banyak, misalkan tidak hanya dari buku teman-teman ya, ternyata hasil baca-baca dari mana gitu. Ya udah sebutin aja gitu. Jadi sumber itu wajib disebutin, itu aja ya. Udah deh. Demikian bahasan dari saya katanya tuh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan saya. Itu kan kata-kata itu bisa diatur oleh teman-teman mau ngapain, mau apa kata-katanya. Itu sih kata-kata saya. Ini hanya sampel ya. Jangan ngejiplak ya teman-teman ya. Ini hanya sampel gitu ya. Ya silakan teman-teman berkreasi sendiri gitu kan untuk menciptakan kata-kata lazim, kata-kata dari teman-teman sendiri gitu. Nah, ini ditutup. Kemudian udah deh. Jadi tugas 1 kayak gitu. Tugas 2 ya sama saja. Ya, ini kan ada tugas 2, tugas 3 sama saja, beda dikit ya, beda tulisan. Kalau tadi tugas 1 ya sekarang tugas 2 gitu. Penempatan dan posisi dan ya seperti itu gitu. Tidak ada itu ya. Hampir tidak ada perubahan, cuma bedanya perubahan itu tugas 1, ini tugas 2, tugas 3 gitu aja ya. Ini saya nggak bakal lama-lama, sudah aja dicukupkan segini dulu aja ya, dikarenakan kurang memungkinkan nih, agak nggak enak ini nih, ngantuk teman-teman. Jadi tadi itu tidur itu jam 2 ya, berarti saya tidur 2 jam kayaknya, 2 kan 3, 4, 2 jaman ya, jadi lumayan agak ngantuk nih ya. Mohon maaf ya teman-teman ya kalau ya saya ngantuk begini ya. Apapun itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman, minimal ada gambaran umum untuk UAS bagaimana ya. Kalau teman-teman misalkan masih bingung juga bisa menghubungi WhatsApp saya ya. WhatsApp saya akan nanti ditulis di deskripsi. Jadi teman-teman dicek deskripsi saja ya. Itu ada WhatsApp saya. Jangan call ya, tapi teks saja karena kalau call itu nanti menyita waktu ya gitu. Bismillah. Lagian saya jarang ngangkat telepon dari yang tidak dikenal gitu, biasanya begitu. Jadi teks saja ya teman-teman ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe channel Salera TV News ini untuk teman-teman mahasiswa UT, karena saya akan banyak sekali menginformasikan tentang UT di playlist ini. Jadi saya bikin playlist di channel Salera TV News ini. Nama playlistnya kan info dari Universitas Terbuka. Playlistnya ya. Jadi di playlist itu saya akan nyimpen file-file video rekaman begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.